rekam ya, silakan Bu Pak Santi. Toto, di-mute dulu Pak Toto, maaf. Sama Oh iya, off-cam. oke, ya di-mute dulu. Mute sama off-cam ya Pak ya, off-cam dulu. Di off-cam dulu Pak, off-cam. Off-cam Pak. Ya, silakan Bu Gitu. Santi. Ya, sekarang di mute dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Selamat siang Bu Is, gimana kabarnya Bu Is? Halo, selamat siang Bu Santi. Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana kabarnya Bu Santi? Puji Tuhan juga lumayan baik nih Bu Is, kebetulan habis sakit kemarin, tapi ya belakangan ini sudah jauh lebih membaik. Semoga kita semua sehat-sehat. Iya, betul Bu Santi ya. Semoga Bu Santi sehat dan setelah operasi nanti segera pulih ya Bu ya, seperti sedia kala. Ya, terima kasih banyak Bu Is. Oh iya, Bu Is, saya mau tanya nih, katanya Bu Is mau mengadakan coaching ya. Kira-kira kalau boleh tahu nanti Bu Is coachingnya dengan siapa ya Bu Is ya? Iya, betul Bu Santi. Hari ini rencananya saya akan melaksanakan coaching jam 10 dengan Pak Toto, Bu. Oh begitu. Apakah sudah dikonfirmasi Bu Is dengan Pak Totonya sebelumnya? Sudah Bu, sudah dikonfirmasi. Kami akan melaksanakan coaching jam 10, tepatnya nanti di ruang OSI seperti itu Bu, yang agak private ya, karena kegiatan kita kan hari ini coaching. Seperti itu Ibu. Oke. Baik. Kalau begitu, boleh kita diskusikan dulu Bu Is untuk rubrik penilaian yang akan digunakan untuk kegiatan coachingnya nanti ya Bu ya. Nah, di sini kan ada beberapa kompetensi nih Bu yang akan diamati. Jadi ada 3 nih kompetensi, yaitu yang pertama tuh kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga tuh pertanyaan berbobot. Kira-kira apakah ada yang ingin Ibu Is tanyakan? Tidak ada Ibu Santi, karena sudah sangat jelas ya Bu ya. Dan saya juga sudah memahami dan membaca kriteria penilaian tersebut. Oke, baik. Semoga nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan lancar ya Bu. Untuk kegiatan coachingnya kira-kira kompetensi apa yang pengen Ibu Is kembangkan ke depannya Bu Is? Iya Bu Santi, untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan, saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, karena saya merasa saya lemah di bagian itu Ibu. Begitu ya Bu. Bagus itu Bu. Kompetensi pertanyaan yang berbobot. Terus bagian mana sih yang kira-kira secara spesifik yang ingin Ibu observasi Bu? Nah, bagian yang spesifik yang ingin saya observasi tadi ya Bu ya, terkait dengan pertanyaan berbobot ini adalah mengidentifikasi permasalahan dari coach yaitu Pak Toto ya Ibu ya. Dan saya ingin menggali potensi yang dimiliki Pak Toto agar Pak Toto nanti mampu memecahkan permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu Santi. Oke. Lalu menurut Bu Iis, apa saja indikator yang menunjukkan ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang tadi Bu Is? Baik Bu Santi, terkait dengan indikator dari pertanyaan yang berbobot, mungkin saya bisa menunjukkan rasa ingin tahu tentang hal yang disampaikan oleh Pak Toto ya Bu ya. Jadi hal ini akan terlihat ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Toto. Seperti itu Bu Santi. Oke. Baiklah kalau begitu Bu Is. Saya doakan semoga kegiatan coaching berjalan lancar ya Bu Is ya. Sampai ketemu nanti di jam 10 ya Bu Is ya. Baik Bu Santi, nanti saya juga menunggu kehadiran Ibu ya untuk bisa langsung mengobservasi kegiatan coaching saya dengan Pak Toto. Sampai jumpa jam 10 nanti Bu Santi.
Ya, baik Bu Is. Terima kasih Bu Is, sampai ketemu nanti. Iya, Bu Santi. Silakan Pak Toto. Pak Toto. Siap. Baik. Ya, Assalamualaikum Pak Toto. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Iis. Alhamdulillah baik, sehat, nggak kurang apapun. Ya, Alhamdulillah saya juga sehat Pak Toto ya. Seperti yang Pak Toto lihat, saya segar bugar nih hari ini. Oke, Pak Toto. Kemarin kan Pak Toto sempat ngechat saya di WA ya Pak ya, untuk mengagendakan pertemuan hari ini jam 10. Nah, kira-kira ada yang bisa saya bantu tidak Pak? Iya nih Bu Iis, saya ingin sebenarnya pengen bercerita nih dengan Ibu tentang pembelajaran saya di kelas. Apakah Ibu bersedia kira-kira Bu untuk menjadi coach saya Bu? Oh, tentu saja Pak, saya bersedia. Kalau misalnya Bapak ingin mendiskusikan tentang pembelajaran di kelas, silakan saja Pak, tidak apa-apa. Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Begini Bu, saya sebenarnya pengen meningkatkan kompetensi saya di dalam mengelola kelas Bu. Oh, Pak Toto ingin meningkatkan kompetensi Pak Toto di dalam mengelola kelas. Nah, kalau seperti itu, kira-kira tujuan dari peningkatan pengelolaan kelas ini untuk apa, Pak? Iya Bu, saya pengen menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi semua murid saya Bu, sehingga diharapkan dari situ nanti pada saat pembelajaran itu anak-anak merasa senang dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik Bu, seperti Oh, itu. oh iya, apalagi Pak Toto mengajar mata pelajaran IPA ya. Jadi, dan harapannya Pak Toto ketika Pak Toto mampu mengelola kelas dengan baik, Pak Toto bisa membuat mata pelajaran IPA menjadi mata pelajaran favorit ya Pak Toto ya. Nah, kira-kira Betul Bu. ya, Uh, kira-kira apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tadi, Pak? saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran Bu, yang menurut saya itu sesuai dengan pembelajaran di kelas, tapi sepertinya saya merasakan belum ada yang benar-benar efektif Bu. Oh, jadi Pak Toto sebenarnya sudah mencoba metode pembelajaran, tapi Bapak belum menemukan metode pembelajaran yang efektif ya. Boleh saya tanya nggak, kira-kira metode apa saja sih yang sudah Bapak terapkan di kelas? Saya sudah melaksanakan pembelajaran, biasanya itu saya sering menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi Bu, itu andalan saya Bu. Oh, Pak Toto dalam melaksanakan pembelajaran di kelas menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi, tapi belum dirasa mampu mengubah kondisi kelas ya, Pak ya. Baik Pak Toto, Betul. mungkin ini masih terbatas ya Pak ya, karena Bapak baru menggunakan dua metode saja, yaitu metode ceramah dan juga metode diskusi. Bapak sebenarnya mungkin bisa mencoba metode lain yang membuat murid lebih tertarik ya Pak, atau lebih berperan, lebih aktif dalam pembelajaran Bapak di kelas. Karena yang saya tahu juga ada beberapa metode pembelajaran lain ya Pak ya, seperti misalnya metode cooperative learning, inquiry, kemudian ada pembelajaran berbasis masalah dan juga ada pembelajaran berbasis teknologi. Oh, ternyata banyak banget ya Bu metode dalam pembelajaran yang seharusnya bisa digunakan dalam pembelajaran itu ya. Uh, tapi ya memang jujur aja karena saya sebenarnya udah beberapa kali mengetahui tentang berbagai macam pembelajaran itu. Namun saya memang
sebagai guru IPA itu biasanya nggak lepas dari metode pembelajaran menggunakan ceramah dan diskusi. Itu memang yang sering saya lakukan. Tapi ternyata memang benar kurang maksimal, Bu. Seperti itu. Oh, betul Pak ya. Jadi Bapak merasa dua metode pembelajaran tadi kurang maksimal. Nah, selain itu, apa sih yang menjadi tantangan Pak Toto dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan, Bu, untuk mengendalikan siswa yang terkadang pada saat jam pelajaran itu suka bicara sendiri, bercanda sendiri, seperti itu. Sehingga saya merasa kurang enak untuk belajar eee, mengendalikan siswa-siswa tersebut, Bu. Oh, jadi itu ya tantangan Bapak dalam mengendalikan siswa yang kurang fokus gitu ya dalam kegiatan pembelajaran di pelajaran Bapak ya, Pak ya. Nah, kira-kira selain tantangan tadi yang mau saya tanyakan, Bap apa sih yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan Bapak? Saya di sini sepertinya harus membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bicara sendiri, kemudian bercanda sendiri pada saat jam pelajaran berlangsung, Bu. Oh, baik Pak Toto ya. Jadi itu yang ingin Bapak apa namanya butuhkan ya, yaitu membutuhkan strategi agar bisa mengendalikan kondisi di kelas ya Pak ya, untuk bisa mengelola kelas. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih rencana Pak Toto ke depannya? Rencana saya itu ke depan ingin menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, Bu, sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, agar semua murid saya itu di kelas itu tidak bosan, tidak monoton, dan merasa senang pada saat pembelajaran berlangsung, Bu. Oh, seperti itu ya Pak Toto ya. Kemudian rencana Bapak akan menggunakan metode apa saja Pak? Eee, saya pastinya dengan saya sudah mendapatkan berbagai macam informasi dari Ibu tadi, sesuai dengan arahan Ibu juga, saya ingin mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Misalnya dengan metode diskusi kelompok, kemudian pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis teknologi, inquiry learning, dan lain sebagainya, Bu. Seperti itu. Wah, itu bagus sekali ya Pak ya. Jadi anak akan lebih merasa senang, akan lebih merasa tertarik, termotivasi untuk belajar ya Pak ya. Karena pembelajaran Pak Toto tadi menggunakan metode metode yang bervariasi sehingga tidak monoton. Jadi bisa membuat anak fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Nah, untuk mendukung rencana aksi Bapak, kira-kira Bapak membutuhkan dukungan seperti apa saja Pak? Pasti saya butuh dukungan dari berbagai macam pihak ya, Bu, ya. Terutama kalau di sekolah ya berarti kepala sekolah dan manajemen, termasuk rekan-rekan sejawat, Bu. Itu yang kami butuhkan dukungan itu, Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Bapak jadi membutuhkan dukungan dari sekolah, manajemen, dan juga rekan sejawat. Nah, selain itu, selanjutnya langkah-langkah apa saja yang Bapak akan lakukan untuk melaksanakan program ini, Pak? Pertama saya ingin diskusi dulu nih, Bu, dengan rekan sejawat, kemudian membuat modul ajar dengan metode pembelajaran yang bervariasi ya, Bu, ya. Dan kemudian saya bisa mengimplementasikan atau menerapkan di dalam kelas pembelajaran saya, Bu, seperti itu. Baik, Pak Toto. Itu tadi terkait dengan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ya. Nah, selanjutnya kira-kira target pelaksanaannya ini kapan ya, Pak ya? Sebenarnya sih pengennya secepatnya ya, Bu, ya. Saya pengen secepatnya, eee, kurang lebih rencananya minggu depan lah saya bisa memulai, Bu, pada awal topik pembelajaran saya itu.
Baik, Pak Toto akan memulai rencana kegiatannya minggu depan ya Pak Toto ya, di awal topik pembelajaran. Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari rencana Bapak tersebut, apa yang akan Bapak lakukan Pak untuk mengetahuinya? Tentunya saya akan membuat jurnal progresnya ya Bu ya, agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu dapat di eh, dapat ditata, kemudian dapat diketahui progresnya dan sebagainya seperti itu Bu. Baik Pak Toto, sepertinya sudah sangat jelas ya Pak ya dari awal identifikasi masalah sampai dengan rencana yang akan dibuat serta nanti Bapak ketika programnya sudah berlangsung Bapak juga akan mencatatnya di jurnal seperti itu ya Pak ya sehingga pembicaraan kita sudah lengkap. Tetap semangat ya Pak Toto ya. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Amin, amin Bu Is. Terima kasih banyak Bu atas masukan-masukannya, atas pemberian ilmunya yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan nanti bisa diterapkan, diimplementasikan dengan baik di dalam kelas saya Bu ya. Terima kasih banyak Bu sekali lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Semangat Pak Toto, terima kasih juga. Mari Pak Toto. Assalamualaikum. Mari, terima kasih banyak Bu. Ya, Waalaikumsalam. Pak Toto Udah mute. Bu Santi, Ya. lanjut. Silakan Pak Toto mute sama ini lagi ya. Oke. Mute lagi, oke. Silakan Bu San. Oke, alhamdulillah ya Bu Is ya, proses coachingnya itu sudah selesai. Kira-kira apa yang Ibu Is rasakan setelah melakukan coaching tadi, Bu? Karena kan sebelum coaching tadi, Ibu Is itu menyebutkan bahwa indikator ketercapaian pengembangan yang pengen Ibu kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot nih. Tindakan apa yang udah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian tersebut, Bu Is? Baik Bu Santi ya, alhamdulillah tadi ya proses coachingnya sudah selesai. Terkait dengan indikator ketercapaiannya, tadi saya sudah mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, baik dalam hal mengidentifikasi permasalahan dari coaching, yaitu Pak Toto ya Bu ya. Saya juga mencoba memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk memunculkan kemampuan coach saya yaitu Pak Toto dalam memecahkan permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu Santi. Oke Bu Is, tadi sih dari hasil pengamatan saya melihat Bu Is itu sudah luar biasa sekali menunjukkan kemampuan, kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif juga, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Terutama dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, hal ini ditunjukkan pada saat ibu itu mampu mengajukan pertanyaan yang dapat menggali potensi dari Koci atau Pak Toto untuk memecahkan permasalahannya. Tapi nih ya Bu ya, saya masih melihat adanya ruang untuk bagian perbaikan di bagian pertanyaan berbobotnya nih Bu Is. Oh iya Ibu, saya juga masih merasa saya masih memiliki kekurangan dalam pertanyaan berbobot karena mungkin itu perlu latihan ya Bu ya. Insya Allah kedepannya masukan dari Ibu akan saya perbaiki lagi. Iya, betul sekali Bu Is. Memang kedepannya perlu banyak latihan ya Bu ya, supaya kita bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ke depannya. Kira-kira dari hasil observasi yang saya sampaikan tadi nih Bu, ada nggak sih yang ingin Ibu Iis sampaikan atau Ibu Iis pengen konfirmasikan? Iya, Bu Santi, sebelumnya saya sangat setuju sekali dengan hasil pengamatan Ibu. Memang saya mengakui bahwa saya masih harus melatih kompetensi saya membuat pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya. Saya juga merasa masih memiliki keraguan karena khawatir pertanyaan yang saya tanyakan kepada coach tadi ya, seperti ke Pak Toto tadi, terkesan menggurui dan khawatirnya nanti akan merusak kemitraan gitu antara saya dan Pak Toto sebagai rekan sejawat. Seperti itu Bu Santi.
Betul betul Mhm. betul. Ya kadang-kadang kita takutnya seperti menggurui ya, Bu, betul betul. Saya setuju dengan pendapat Ibu Mhm. Iis. Berbicara tentang masa depan nih, Bu, kira-kira ada nggak sih kompetensi yang lain yang pengen Ibu kembangkan selanjutnya, Bu Is? Oh iya, khususnya jika dikaitkan dengan kegiatan coaching tadi ya Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan kehadiran penuh Bu atau presence. Oke, baik. Ya, semoga nanti ke depannya Bu Is bisa mengembangkan kompetensi kehadiran penuh yang Ibu Is harapkan ya Bu Is ya. Dan semoga nantinya ke depannya Ibu Is bisa meng-coaching rekan-rekan sejawat yang lainnya untuk jauh lebih baik lagi. Eee, Terima kasih banyak ya Bu Is untuk kesempatan hari ini telah melakukan coaching dengan sangat baik terhadap Pak Toto untuk hari ini Bu Is. Iya Bu Santi, saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan observasi pada saat saya coaching dengan Pak Toto. Oke, kira-kira kegiatan kita sampai di sini dulu ya Bu Is ya. Ya, Terima kasih banyak atas waktunya Bu Is. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi untuk anak didik kita ya Bu Is ya. baik Bu Santi, terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan lainnya Ibu Santi ya. Sehat selalu Bu Santi. Ya, Ya. sehat juga Bu Is. Terima kasih. Selamat siang Bu Selamat Is. siang Bu Santi, mari.